tahu bahwa inquiry itu adalah penemuan, kemudian juga pembelajarannya berorientasi kepada peserta didik. Ya, inti dari pembelajaran ini dia mengikuti perkembangan tahap pemikiran semakin rendah ke semakin tinggi. Jadi kompleksitas pemikirannya mulai dari yang paling sederhana menuju yang ke lebih kompleks. Dan ini tertuju kepada peserta didik dengan bantuan gurunya dengan memberikan berbagai macam stimulasi, yaitu berupa pertanyaan. Saya mengangkat materi tentang klasifikasi makhluk hidup ini karena selain dalam materi KD saya waktu itu mengajar kelas 10, yaitu ada tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, di sini KD ini ternyata di dalam lomba-lomba di OSN, ya itu ada materi-materi yang sangat sulit. Kemudian membuat kladogram itu juga ya termasuk materi yang sangat agak sulit dikerjakan oleh peserta didik. Maka dari situ saya mencoba menerapkan inquiry based learning ini ke dalam pembelajaran agar menjadi solusi bahwa dengan model pembelajaran inquiry based learning ini, materi klasifikasi makhluk hidup akan menjadi lebih mudah dan akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Ya, karena di sini dalam inquiry based learning ini siswa mampu menemukan sendiri konsepnya. Kemudian dia akan berpikir sistematis, logis, kritis, dan analitis. Kemudian juga mereka akan melakukan penyelidikan, membahas data, melakukan eksperimen, dan mengkomunikasikan. Jadi semuanya akan dilakukan oleh peserta didik sehingga dengan langkah-langkah tersebut, langkah-langkah sains tersebut, siswa dapat memahami klasifikasi makhluk hidup ini dengan lebih mudah dan lebih menerap kepada dirinya. Ya. Kita lanjut ke strateginya. Ya, strategi yang saya lakukan yang pertama adalah menyiapkan KD. Ya, kebetulan di sini adalah KD 3.3. Kemudian menentukan pendekatan, metode, strategi, dan model. Ya, itu yang saya lakukan, yaitu makanya kita menggunakan model inquiry based learning ini. Kemudian mempersiapkan langkah-langkah dan kelengkapan dari setiap bahan IBL. Nah, dalam inquiry based learning ini ada 6 tahapan yang harus dilakukan peserta didik. Nah, dalam setiap tahapan itu peserta didik melakukan beberapa kegiatan, ya. Jadi ada kegiatan yang harus dilakukan, maka gurunya akan mempersiapkan beberapa kegiatan persiapan yang harus dia lakukan. Ya, jadi ini persiapan yang harus kita lakukan ketika kita akan mengajar kepada dengan menggunakan model inquiry based learning. Yang pertama adalah menyiapkan potongan ruang bangun. Ya, kebetulan ini materinya klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita menyiapkan potongan ruang bangun untuk 6 kelompok. Kemudian menyiapkan presentasi PowerPoint untuk level 1, 2, dan 3. Seperti yang kita ketahui dalam IBL yang saya pergunakan ini ada 6 level. Kemudian yang selanjutnya kita menyiapkan mainan hewan dan rancangan kebun binatang, ya ini untuk level yang ke 5 ya nanti. Jadi peserta didik juga membuat rancangan kebun binatang. Selain itu, karena waktu itu ada tagihan untuk menyiapkan dalam bentuk film, maka saya juga menyiapkan rancangan videonya.
Kemudian menyiapkan bahan literasi klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi dalam inquiry based learning ini karena titik poinnya peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator, moderator ya. Jadi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang perlu disiapkan juga adalah pengetahuan siswa dengan literasi-literasi atau referensi-referensi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita juga memberikan literasi kepada mereka. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan ya ketika dalam pembelajaran ya seperti yang kita ketahui biasanya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita mengajar pada umumnya. Ya pertama yaitu kegiatan awal ya yaitu apersepsi ya, kemudian pretest. Ya, kegiatan awal ya biasa pembukaan, kemudian berdoa, mengabsen dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian persepsi dan pretest kita lakukan ya. Untuk langkah ini saya masuk ke sini. Jadi setelah kita membahas tentang KD yang akan disampaikan dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, maka di sini saya memberikan stimulus ya kepada peserta didik dengan memberikan gambar seperti ini. Nah, di sini saya bilang jika seorang ibu pulang dari pasar, ini kita akan menemukan kantong belanjaan sebanyak ini. Nah, menurut kamu, jika kamu ingin menemukan sesuatu, misalnya pengen susu atau pengen apel yang ada di dalamnya, bagaimana agar mudah kamu menemukannya? Maka peserta didik nanti akan menjawab dengan berbagai macam jawaban. Jadi ada yang dipilah Bu sayurnya dulu mana, tomat kemudian buahnya mana, makanan yang berkemas di mana dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bagaimana Bu kalau yang warna hijau, warna merah, warna biru, warna dan sebagainya. Itu menstimulus tentang bagaimana terjadinya proses klasifikasi tersebut. Jadi dari peristiwa tersebut sebenarnya peserta didik itu sudah mencoba mengklasifikasikan. Nah, nanti kita mengatakan bahwa nah berarti yang penting yang mempermudah adalah bagaimana ya berarti menggolong-golongkan sesuai dengan keinginan yang kita lakukan. Ya. Kemudian lanjut ke pretest. Ya, pretest kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik di awal, biasanya bagaimana kesiapan mereka tentang pemahaman dari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Kita setelah tes mungkin sekitar 5-10 menit, maka dilanjutkan ke materi discovery learning. Di sini saya membuat di sini ada media pembelajaran yang kebetulan juga dibuat saya ketika di direktorat, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini peserta didik diminta untuk mengisi siapa yang tahu mana ada kelompok tumbuhan dan hewan dari gambar-gambar tersebut. Nah, nanti peserta didik akan menyusun ya. Ini kebetulan aplikasinya bisa dipindahkan gambar dari hewan dan tumbuhan tersebut sehingga peserta didik nanti bisa menyusunnya menjadi peristiwa atau laman yang betul-betul benar. Nah, jadi itu untuk yang awal. Jadi kita membuka wacana tentang klasifikasi. Yaitu klasifikasi adalah penggolongan makhluk. Kemudian setelah itu kita masuk ke inquiry laboratory.
Nah, di sini kita akan masuk ke level ketiga, di mana peserta didik diminta untuk mencoba ya menggabungkan pengalaman yang tadi tentang tentang konsep pengelompokan makhluk hidup dengan keadaan yang nyata di lingkungan sekitar atau dengan gambar yang ditampilkan oleh gurunya. Di sini saya menyajikan ada 10 gambar, jadi peserta didik diminta menurut kalian ciri-ciri dari makhluk yang ada di sini apa saja atau nama-namanya apa saja. Mulai dari situ peserta didik menyebutkan ada yang bilang bakteri, ada yang jamur, ada yang animalia, ada juga yang mengatakan alga dan sebagainya. Nah, itu kita tulis di papan, kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, dari semua ciri-ciri makhluk tersebut, kemudian nanti kita bisa lanjut ke inquiry lesson. Nah, di inquiry lesson ini peserta didik nanti masuk ke PowerPoint yang sudah saya siapkan juga. Di sini apa yang sudah ditulis di papan tulis, peserta didik menuliskan di PowerPoint yang sudah disiapkan. Di sini mereka menuliskan ya, jadi ada hubungannya dengan pengetahuan IT juga, jadi kemampuan mereka menuliskan. Selain juga mereka menggabungkan pelajaran materi yang tadi, langkah tahap yang tadi ke langkah tahap selanjutnya. Setelah dari sini kita akan menemukan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian dari sana kita akan membuat bagan tentang bagaimana menemukan makhluk hidup. Ya, jadi kita itu kalau di dalam biologi biasanya sudah disediakan kunci determinasi. Jadi kalau kita menemukan satu hewan itu atau satu tumbuhan, kita bisa menemukan nama hewan dan tumbuhan yang kita temukan itu di buku yang namanya kunci determinasi. Tapi ya dengan seperti itu nanti mereka melihat ciri-ciri dari tumbuhan tersebut sampai ketemulah nama famili atau nama spesies makhluk hidup tersebut. Tetapi dengan inquiry based learning ini, peserta didik malah diminta untuk membuat kunci determinasi tersebut. Jadi dia dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, nanti dia akan membuat bagan kunci determinasi sehingga mereka bisa menemukan langkah-langkah menuju ke hewan yang mereka temukan. Jadi seperti itu tentang interaktif demonstration, yaitu langkah selanjutnya itu interaktif demonstration. Jadi membuat kunci determinasi. Setelah mereka memahami jadi tentang makhluk hidup itu, klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana mereka menemukan makhluk hidup sampai kepada nama-nama klasifikasinya, sampai ke famili atau bisa juga ke tingkat yang lebih rendah yaitu spesies, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya atau level selanjutnya yaitu real world application. Di real world application ini peserta didik diminta untuk melihat ke lingkungan sekitar. Mereka ditampilkan gambar seperti gambar yang di sini, yaitu coba perhatikan gambar di sini. Ada sayur dan buah di supermarket dan ada sayur dan buah di pasar. Menurut kalian bagaimana jika kalian ingin menemukan sesuatu? Lebih mudah yang mana? Maka mereka akan menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka.
Ya, macam-macam jawabannya. Ada yang, ya Bu, mudah di supermarket tapi mahal harganya. Kemudian, tapi Bu, kalau di supermarket lebih bersih, lebih nyaman. Kalau di pasar, ya Bu, di pasar memang agak sulit, tapi harganya lebih murah dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya intinya adalah merealkan bahwa ternyata proses klasifikasi itu terjadi juga di lingkungan kita atau di lingkungan alam sekitar. Kemudian selanjutnya juga ditampilkan misalnya gambar perkotaan yang teratur dan perkotaan yang tidak teratur atau perkotaan yang teratur. Kalau perkotaan yang teratur menurut kamu bagaimana? Daerah perkantoran biasanya satu jalan misalnya, atau daerah pemerintahan misalnya ada satu jalan dan sebagainya. Jadi mereka bisa mudah mencari alamat dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu proses yang kita lakukan pada real world application. Selain itu, kita juga bisa meminta kepada peserta didik, waktu itu karena waktunya masih cukup lama, saya meminta, ya maksudnya ke hari berikutnya, kita meminta peserta didik menyusun atau merancang sebuah kebun binatang. Di sini saya menyiapkan hewan-hewannya, ya sesuai dengan jumlah kelompok. Kemudian saya meminta peserta didik merancang sebuah rancangan kebun binatang yang menggunakan konsep tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya alhamdulillah di sini peserta didik antusias ya dan semangat. Jadi mereka membuat rancangan hewan-hewannya, kemudian mereka mempresentasikan rancangan dari klasifikasi makhluk hidup tersebut. Ya, untuk hewan yang karnivora atau ya ini bertaring, itu kelompoknya ya bertaring lagi, tidak dengan yang misalnya bersayap. Kenapa? Ya nanti kalau ketemu bisa membahayakan yang bersayap, misalnya singa ketemu bebek atau singa ketemu ya kelinci dan sebagainya. Jadi mereka sudah tahu menerapkan bagaimana klasifikasi makhluk hidup itu di dalam rancangan kebun binatang. Jadi semakin jelas apa yang sudah mereka pahami. Kemudian yang setelah mereka presentasi, mereka juga masuk ke tahap yang lebih tinggi. Nah ini tahap yang ini sebenarnya bisa dilakukan atau bisa juga tidak dilakukan, tapi ya agar kita bisa melihat kemampuan peserta didik untuk berpikir lebih ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini saya pada hypothetical inquiry menampilkan film dari ini apa dinosaurus ya. Jadi karena ternyata dalam pembelajaran biologi proses klasifikasi makhluk hidup ini dari ciri-cirinya kita bisa menemukan bahwa ada klasifikasi yang dimulai dengan ya ciri-ciri yang paling rendah sampai ke yang tinggi, sehingga nanti akan menemukan gambaran dari kladogram ini. Nah, jadi ada sesi atau ada materi yang tentang kladogram, dan dari ciri-ciri dari video yang ditampilkan ini, itu peserta didik bisa mengatakan bahwa sebenarnya kan dinosaurus yang kita ketahui adalah dinosaurus yang seperti ini saja. Ternyata ada dinosaurus yang punya sayap, kemudian bertelur dan sebagainya. Sehingga dari sini peserta didik bisa mengatakan bahwa ternyata dinosaurus ini berdekatan, hubungan kekerabatannya dekat dengan burung, karena ternyata ada dinosaurus yang punya sayap dan bertelur.
kemudian dia punya leher yang panjang, kemudian juga dia punya paruh dan sebagainya. Dari sana nanti kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Ya ternyata sampai ketemulah kladogram yang ada yang ini yang kladogram yang sederhana ya yang kita tampilkan. Ya, jadi seperti itu pembelajaran dari inquiry based learning. Jadi HD yang 3.3 tentang klasifikasi makhluk hidup ini bisa diterima, bisa ditemukan konsepnya oleh peserta didik dengan proses pembelajaran, model pembelajaran inquiry based learning ini. Jadi mereka lebih memahami, lebih bermakna, dan akhirnya insya Allah menguasai materi tersebut. Ya, jadi itu tentang inquiry based learning. Kemudian ini ya sedikit yang saya uji juga setelah proses pembelajaran, ternyata dari pembelajaran based learning ini ternyata pembelajarannya menjadi lebih bermakna karena peserta didik semua mengerjakan, menyusun, merancang, kemudian juga mempresentasikan semuanya sehingga dia memahami materi tersebut. Kemudian juga mereka merasa senang karena melakukan kegiatan tersebut dengan berbagai macam aktivitas ya, juga pengetahuan. Dan tentu dengan semua itu akan memudahkan pemahaman. Cuma kendalanya yaitu harus kita mempersiapkan lebih ya, karena ada 6 level. Kalau di biologi karena ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan itu, jadi setiap tahapan itu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya seperti yang tadi yang sudah saya ungkapkan. Tapi untuk di pelajaran yang lain saya lihat seperti di fisika itu kalau materinya tentang bandul ya mulai dari yang pertama bandul sampai yang terakhir juga bandul itu alatnya bisa satu. Tapi kalau untuk di biologi ya ini kebetulan saya mempersiapkan ada beberapa yang berbeda tiap levelnya. Dan tentu kita harus memperhatikan waktu ketika kita menyampaikan. Jadi harus betul-betul fix karena jangan sampai yang melebihi waktu yang sudah kita rancang di RPP yang kita buat. Ya, itu mungkin ini kegiatannya waktu saya kemarin presentasi. Alhamdulillah ya dari pihak Pempa-TK juga Profesor Hajah Nur Aini datang untuk tampil ke sana untuk mendesimasikan apa yang sudah saya pelajari di P4. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mardian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua partisipan, barangkali dari paparan tadi ada pertanyaan ataupun merasa kurang paham terhadap paparan tadi, mohon kiranya bisa mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Kalau cek yang boleh saya minta. Mangga Pak. Itu saya selalu ingin melihat ketika digunakan sebuah metode, model, atau pendekatan, seberapa besar sih peningkatan yang terjadi dengan metode, model, atau pendekatan lain, misal inquiry based learning dibandingkan dengan problem based learning, inquiry based learning dibandingkan dengan project based learning,
atau inquiry-based learning digantikan dengan role playing. Jadi mungkin seberapa besar Bu peningkatan yang Ibu amati terhadap penerapan ini di tempat juga Ibu lakukan. Ya. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony. Silakan. Ya, kalau yang saya sudah coba, ya mungkin tiap KD itu disesuaikan ya Pak ya. Jadi untuk KD Project Based Learning tentu kita mencari KD yang sesuai dengan project. Tapi kalau untuk IBL ya tentu yang bisa di IBL-kan. Jadi tidak semua KD bisa di IBL-kan, juga tidak semua KD bisa diprojekkan. Ya alhamdulillah sih dari yang sudah saya lakukan dengan proses project based learning ini atau dengan IBL ini, ya dari rasa senang peserta didik mengikuti pembelajaran, ya insya Allah dengan tes tentu ya Pak ya, ada tes akhirnya itu ya bisa kita 80-90% Pak menguasai materi yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Dibandingkan dengan apa Bu? Bapak ingin membandingkan ya Pak ya? Ya. Kalau membandingkan karena beda KD-nya mungkin Bapak ya. Jadi kalau beda KD mungkin ya sama-sama bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya saya pernah juga melakukan tutup botol sebagai penerapan tentang sifat-sifat atau karakter yang baik kepada peserta didik. Itu juga sama Pak, jadi itu kan project. Kalau project itu ya tentu ada proses penilaian yang berbeda kan dengan proses IBL ini. Ya alhamdulillah juga dengan proses project ini peserta didik bisa memahami materi tentang, ya di situ kebetulan tentang pengolahan limbah Pak ya. Jadi mereka mengolah limbah itu kan ada organik dan anorganik, sehingga dari anorganik itu ternyata mereka bisa membuat tempat sampah, bisa membuat gambar dinding, bisa juga membuat tempat pensil dan sebagainya. Nah itu dari sana juga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, insya Allah sih sampai 90. Ya kalau soalnya misalnya bisa lebih mudah ya bisa sampai 100%. Seperti itu Pak. Ya. Datanya tapi tadi tidak ada ya Bu. Kenapa Pak? Datanya tidak dimunculkan kan? Data. Data misalkan kan Ibu melihat ini dari hasil belajar, dari belajar. Yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa tadi ditampilkan nggak dengan IBL ini? Ternyata hasil ulangannya atau uji akhirnya bernilai rata-rata berapa gitu. Ya, ini kebetulan di sini Pak 90% siswa senang. Ya di sini juga hasilnya 90% bisa menjawab pertanyaan, karena di akhir pembelajaran kan ada proses tes ya, post tes, jadi di sana juga ada hasilnya. Ya, maksudnya Pak Tony mungkin di Kenapa Pak? 90% senang tapi ya. Jadi juga di sini senang juga hasilnya. Kebetulan hasilnya saya harus cari dulu Pak, bisa nggak apa-apa? Dalam bentuk angka mungkin Bu. Hasil tesnya berapa gitu? Atau ulangan hariannya? Iya. Kalau rata-ratanya sih 90 sampai 100 Pak. Waktu itu juga soalnya kan dikasih dari P4TK. Ya alhamdulillah ada peningkatan ya, dari yang nilainya dari 60, 70
50, bisa ada yang 90, 100, ada juga sih yang 80. Saya harus cari dulu di Ya mungkin begini nanti ke depannya semua guru ketika menggunakan metode atau model, nah data apakah data yang dilihat itu proses pembelajaran atau hasil pembelajaran itu dimunculkan biar kan ini IBL ini ya, ini hasilnya gitu biar ya Pak. ya Ini mungkin bisa dilihat. ya terima kasih gitu aja mungkin dari saya ya silakan. Ya Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Tony. Barangkali ada dari yang lainnya. Ini bisa dilihat Pak Tony? Masih blank, Bu. Oh, masih blank. Ya. Ada yang dalam format Excel, Bu, nggak? Di sini. Ya, mungkin Pak Tony kan ingin melihat dari pretestnya sekian, terus ada nah itu Bu. Ya, ada hasilnya. Ya, cuman mungkin Ini ada peningkatan Pak, jadi 90,93%. Itu proses Bu. pretest atau post test Bu. Ini nilai pre dan post test. Ya, kebetulan ini juga sudah. Iya. Yang paling kanan peningkatannya gitu. Ya, betul Pak. Ya. Ya. Pokoknya tadi di slide dimunculkan rata-rata. Oh iya. Tadinya memang mau saya tampilkan semua ini Pak, tapi banyak sekali file. Aja nilai berapa, proses berapa, jadi peningkatan sekian persen juga. Ya. Ya cukup Bu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, mangga, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kami persilakan siapa lagi yang masih ada penasaran untuk bertanya tentang metode IBL ini. Ya. Ya itu. Biasanya metodenya berhubungan dengan pengalaman siswa. Jadi kebanyakan diterapkan di mata pelajaran tertentu. Tapi semuanya juga bisa kita uji sebenarnya. Di PAI juga bisa, mungkin di matematik juga bisa. Sesuai dengan ini. Ya, dengan ya. KD-nya ya Bu ya. Yang sesuai ya. Halo Bu Afon. Ya. Ya, boleh bertanya? Ada bertanya, mangga. Bu Rizkika, mangga. Halo. Ya, mangga. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa IBL ini dilakukan di jenjang usia anak PAUD? Paling seperti itu. Kalau misalnya memang bisa diberikan contohnya. Ya, ternuhun. Saya kurang tahu ya Bu Rizkika, kalau di PAUD apa ada RPP-nya juga ya? Ada Bu, RPP-nya ada. Oh iya, ya mungkin nanti disesuaikan dengan level berpikirnya ya, karena di sini ada peristiwa high order thinking ya, jadi pembelajarannya pada tingkat yang tinggi, jadi peserta didik menganalisa ya ininya materi tersebut, kemudian menganalisa prospek yang akan datang, ya mungkin itu yang agak berat ya kalau untuk ya kalau yang saya tahu sih di level
SD mungkin bisa ya, SMP, Oh, SMA. SD. Oh iya iya. Ya. Terima kasih Mbak Puan. PAUD mah masih main-main ya banyaknya ya mungkin ya. Tapi kalau di PAUD juga sebenarnya udah ada kayak sains gitu. Jadi kayak misalnya kita ngelakuin percobaan-percobaan gitu. Tapi memang levelnya lebih apa sederhana gitu. Misalnya seperti yang apa namanya merica disimpan ke atas susu terus dimasukin sabun, mericanya langsung menjauh seperti itu paling. Kalau di ini mah paling seperti itu. Kalau misalnya mengklasifikasikan atau IBL itu teh kan khusus untuk apa mengklasifikasikan atau seperti apa Bu? Semua KD yang bisa menggunakan ini apa? Saya bisa membahas tentang virus, membahas tentang bakteri, itu juga bisa dengan IBL. Oh ya, ada beberapa materi yang tidak bisa di IBL. Ya mungkin di peserta PAUD mungkin bisa juga. Nanti kalau mericanya misalnya menjauh, kenapa menjauh? Ada yang tahu? Nanti anak-anak menjawab kan. Nah kira-kira bagaimana kalau dia dimasukkan ke air garam atau air sirup dan sebagainya? Mungkin mereka bisa Tidak ada perbandingannya ya. Iya. Jadi ada tahapan berpikir dari yang rendah ke yang tinggi. Oh iya. Terima kasih Bu Apon. Ya. Ya, barangkali ada dari yang lain lagi, mangga, atau sudah cukup? Mau Jelas? menambahkan sedikit, Mangga, Ya. Bu, tik-tik. Ya. kayaknya kalau di PAUD agak berat ya kalau misalkan karena kan ya sih ada sains, cuma sainsnya juga sederhana. Ya, sangat Kalau sederhana. disuruh berpikir lebih jauh itu agak berat juga, takutnya ketika si anak suruh berpikir misalkan kenapa di air sabun misalkan menjauh ketika di air biasa ada gitu ya, itu karena nanti takutnya anak jadi nanyanya agak berat juga ke bu gurunya ya, karena itu nanti berhubungan sama kimia kayak kepolaran suatu zat gitu, jadi nanti gurunya sendiri akan repot kayaknya. Mungkin Bu jawabannya sederhana lagi mungkin Bu ya. Cuma apa ya Bu, takutnya itu kadang ada anak yang kritis ya Bu ya. Kemarin juga Iya. sama anak saya kebetulan yang ketiga itu TK, sama percobaannya ibu gitu sama gurunya disuruh di rumah. Terus kakaknya iseng malah nanya yang SMA gitu. Yang SMA nanya, dia kan udah belajar kimia tetehnya. Terus dia bilang gini, Akang tahu nggak ini kenapa kayak gini? Enggak, emang kenapa jadi ditantang Ribut sama ya, Bu. kakaknya kayak gitu. Iya, kakaknya nanya mentang-mentang udah belajar gitu kimia. Pertengkar ya, Bu Jadi ya. yang ya kepikiran mungkin sama yang Nggak TK nyambung. gitu. Kenapa, ya terus dia nanya lagi kenapa bisa kayak gitu, jadinya tuh detail gitu ya. Nah, akhirnya yang ngejelasin polar non polar juga yang TK-nya itu nggak ngerti. Jadi mungkin harus ada hati-hati. Tentu ya. Betul ya. Jadi harus dilihat juga kondisi anak, mungkin ya, takutnya banyak ada anak sekarang tuh kritis-kritis ya meskipun masih kecil gitu. Ya, Jadi betul. itu jadi ya jadi khawatirnya nanti malah jadi nanyanya wah gitu kemana gitu. Jadi memang harus kalaupun mau IBL yang harus Tapi sebenarnya sederhana banget gitu. Nah ya. Gimana Bu ya? ya, Pengalaman Ibu gimana Bu? ya. Tapi sebenarnya memang diminta kekritisan anak juga ya Bu ya. Ya, di IBL tuh diminta kekritisan memang, karena memang kita kan tidak mengajarkan verbal ya Bu ya, jadi mereka benar-benar langsung praktek dan mereka yang menyimpulkan sendiri kan. Kalau IBL kan bukan kita yang menjelaskan, tapi mereka yang akhirnya menjelaskan ke kita tentang materi tersebut. Itu kan sebetulnya tujuan IBL, kita hanya fasilitator gitu, menyiapkan ini. Ini memang sebetulnya memang bagus sih jadi kritis, cuma kalau di PAUD agak takutnya ya gitu. Kalau SMA, SMP udah enak sebetulnya.
gitu. Ya, mungkin Kebetulan sama kemarin prakteknya itu tentang Ya itu praktek sejuta umat itu anak TK semuanya. Ya. Ya, Ya makasih Bu udah menambahkan. ilmunya, ya, ilmunya. ya. ya, terima kasih Bu Tutik. Iya. Ya, kami persilakan ke Ibu barangkali mau membuat resume Bu Apon atau saya yang menyimpulkan. Ya, dari paparan Bu Apon itu metode IBL itu mengacu pada metode penemuan. Jadi anak menemukan sendiri atau mengalami sendiri dalam pembelajarannya. Tapi juga harus memperhatikan taraf berpikir anak. Itu kan ada taraf sensori motor, ada taraf peningkatan ke selanjutnya ya. Jadi tidak kita bisa menerapkan IBA itu ke semua jenjang. Jadi taraf berpikirnya sudah harus ke taraf yang agak lebih tinggi dari taraf berpikir siswa secara umum. Itu kira-kira di jenjang menengah ke atas barangkali ya Bu ya. IBA itu bisa kita terapkan sesuai dengan taraf berpikir anak ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Jadi Bagaimana Bu? sedikit menambahkan. Ya. Ya, sedikit menambahkan, mungkin kalau di BL ini ada proses tahapan berpikir dari mulai yang rendah ke yang lebih tinggi. Jadi Tinggi. itu tahapannya atau levelnya ada 6 level itu ya Pak Madiana. Ya. Dan ya untuk ya biasanya sih diterapkan bisa di SD, SMP, SMA ya. Kalau untuk yang PAUD mungkin ya masih amat sangat sederhana mungkin ya proses pola berpikirnya. Ya mungkin disesuaikan saja oleh gurunya yang mengajar ya Bu Rizkiska. Mungkin itu Ya, saja. Ya, saya rasa sudah ya Bu ya. Ya, Ya, paparan tadi menarik sekali dan tapi waktu yang membatasi kita. Marilah pertemuan virtual ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami serahkan ke Bu Rizkika untuk menutup room ini. Atau mungkin nanti ada Pak Tony ataupun Bu Titik yang memberikan ulasan. Ya, kami persilakan Bu Rizkika. Terima kasih untuk Pak Madiana yang sudah memandu acaranya tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillah koneksi internet juga bagus. Lumayan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik. Terima kasih juga yang telah melakukan presentasi. Berarti buat tugas Bu Alpon tinggal menjadi moderator dan host seperti itu. Mantap, mungkin dari para instruktur yang mau menambahkan Pak Tony sama Bu Tik mau nggak? Kalau bisa dimonitor suara saya. Bisa Pak. Bisa Pak. Dengan saya kelihatannya udah bagus, semua peran dilaksanakan dengan baik dan benar. Cuman perekaman udah dilakukan Pak Bu. Udah Tadi, oleh Pak Mardiana. Ya, tadi saya ngerekamnya nggak di awal sekali Bu. Bapak, iya, nggak tapi apa-apa. saya Ya. merekamnya di
pas Bu Apon menerangkan gitu Bu. Ya itu mungkin bisa dilihat ya, bisa digabungkan dengan aplikasi yang lain sehingga ada pas bagian-bagian yang bisa lengkap ya. disambungkan. Ya itu barangkali. Ya udah, oke, bagus dari saya. Jadi udah penugasan kedua ya Bu ya. Iya.